Amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau kau punya dapat nikmat, ceritakan kepada mereka. Ini lahir di lingkungan berbeda, yang ini lahir di lingkungan berbeda. Dirimu dengan sabar dan sholat. Allah berpesan ini. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Cara ini yang bisa menyatukan sebuah rumah tangga. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bertemu kembali bersama Abi dan Bang Leni dan juga Teteh. Kita selalu senang ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak sekali yang bisa kita ceritakan. Karena kata Allah, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau kau punya dapat nikmat, ceritakan kepada mereka. Pengalaman-pengalaman keluarga, ceritakan. Karena itu semua adalah proses hidup yang harus kita lalui. Saudaraku rahimakumullah, menjalani hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Kita harus berusaha, berjuang, memadukan dua hati yang berbeda. Ini lahir dari bapak dan ibu yang berbeda. Ini juga lahir dari bapak ibu yang berbeda. Ini lahir di lingkungan berbeda. Yang ini lahir di lingkungan berbeda. Dan kita tiba-tiba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan dalam satu rumah. Nah, bagaimana memadukannya? Tentu di sini butuh sebuah cara yang sangat penting untuk kita penuhi. Apa itu? Yaitu kekuatan rohani. Dekati Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Suami istri harus sepakat bahwa kita harus siap menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Cara ini yang bisa menyatukan sebuah rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bantulah dirimu dan keluargamu. Bantulah dirimu dengan sabar dan sholat. Bantulah dirimu dengan sabar dan sholat. Allah berpesan ini. Saat kita sulit, wuduklah, sujudlah, minta kepada Allah. Saat ada ketegangan di rumah, wuduklah, sujudlah, minta kepada Allah. Saat ada masalah di rumah, sulit dipadukan, wuduklah, sujudlah, minta kepada Allah. Inilah pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna kekuatan ruhiyah dalam rumah tangga. Tanpa kekuatan ini, rumah tangga mudah pecah. Fasilitas apapun tidak akan pernah bisa sanggup untuk menyatukan hati ini. Hanya dengan kita dekat kepada Allah yang memegang hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai azat pembalik hati, tsabbit qulubana ala dinik. Kuatkan hati kami untuk berpadu dalam cinta karenamu ya Allah. Dan berangkat kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia tentang kekuatan ruhiyah. Bang Deni, ini Abi agak emosional barusan menyampaikan itu. Gini Bang Deni, jadi Rasulullah itu mengajarkan gini. Kalau kamu ketemu dengan saudara kamu, sahabat kamu, kamu jabat tangannya, ucapkan, aku cinta padamu karena Allah. Ternyata kata-kata ini boleh dan sangat penting untuk kita ucapkan pada pasangan kita. Begitu Bang Deni pulang dari kerja, ketemu istri, peluk istri, aku cinta padamu karena Allah. I love you because of Allah. Maka istri menjawab, I love you too because of Allah. Cinta yang dihubungkan dengan Allah, inilah yang akan menjadi abadi sampai di surga. Jadi bukan cinta karena kepentingan, bukan cinta karena urusan-urusan duniawi, enggak, tapi karena Allah. Allah abadi. Itu dia yang bisa kita lakukan. Benar. Ya. Nah, pada awal pernikahan kita ya. Nah, kalau tadi Abi cerita setiap anak punya kebiasaan yang berbeda-beda, dengan tradisi yang beda-beda di masa kecil sampai dewasa, akhirnya kita ketemu. Proses menyamakan itu kita waktu itu perlu waktu ya. Allah, benar-benar. Iya, di awal itu kita benar-benar sama-sama, wah saya kebiasaannya begini, istri kebiasaannya begini. Jadi waktu itu malah di awal-awal pernikahan kita sering salah paham, sering ribut Abi. Itu wajar, itu wajar.
Tapi makin kesini tuh makin ngerti, jadi makin tahu. Bahkan udah jarang banget berantem gitu. Allahu Akbar. Tapi emang gitu di awal-awal proses penyesuaian ya dia. Iya benar. Itu dulu Teteh gimana Teh? Merasakannya? Sama. Kapan Teteh menyebutkan cinta? Pada pertama kali? Kan itu cinta butuh perjuangan. Biasanya kan wanita gini Bang. Jadi dia belum, sekalipun dia melayani hubungan suami istri, belum tentu cinta. Dia itu terus membaca itu, suaminya dibaca, terus dia sampai satu saat titik itu dia mengatakan, aku cinta padamu. Itu biasanya ada bahasa itu, atau mungkin tanpa dikatakan sudah ada rindu, ada kangen, biasanya begitu. Nah, itu kapan Teteh merasakan itu? Setelah Bang Denny berjuang kapan? Berapa lama? Berapa lama ya? udah pas menikah, memang sudah cinta sih dia. Iya. Cuman pas merasa sudah benar-benar klop, benar-benar cocok banget itu pas di usia pernikahan ke-5. Kalau aku Sekarang udah berapa tahun sekarang? sekarang 14 tahun. 14 tahun. Jadi kelima baru terasa. Iya, pas di usia Klop. pernikahan ke-5 itu baru terasa. Udah saling penyesuaian. Udah penyesuaiannya udah Benar. klop gitu. Jadi kita punya kebiasaan sendiri. Tidak bawa kebiasaan masing-masing dari rumah masing-masing gitu. Iya. Dari beliau kebiasaan di rumahnya beliau dulu misalkan, dan aku juga kebiasaan di rumah aku dulu. Nah, itu udah hempas semuanya. Udah enggak. Sekarang kita udah punya keluarga sendiri dan udah punya kebiasaan sendiri di luar itu. Oh iya. Itu tahun kelima. Tahun kelima ya? Kalau saling mengungkapkan perasaan sih kita sering Bi. Kalau mau pamit syuting ya kita saling pelukan, bilang I love you. Baru saya berangkat, begitupun istri kalau mau berangkat kita pelukan dulu. Jadi itu harus dari hati. Iya. Harus dari hati, jangan sampai hanya basa-basi. Karena itu terasa. Iya, Itu benar, connect. terasa. Iya. Iya benar. Apalagi sesudah wudhu, sujud, pas misalnya habis sholat, langsung peluk, maafkan aku. Kalau ada sesuatu hari ini kau sampaikan tentang aku, biar aku memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Itu harus ada bahasa-bahasa seperti itu. Karena Nabi mengajarkan sendiri, idza ahbabta akhaka qul inni uhibbuka fillah. Kalau kau mencintai saudara kamu, kau ucapkan aku mencintaimu karena Allah. Jadi bahasa itu harus diungkapkan sehingga kita benar-benar merasakan indah dalam hidup kita. Ya. Jadi memang pokoknya kalau kita ingin terus menjaga, ini kan punya cerita nih Teh ya. Ini gini Teh. Rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Kalau rumah tanpa ada pasangan, maka itu rumah. Tapi kalau ada pasangan, ada tangganya. Maksudnya tangga kemana? Tangga ke surga. Kenapa? Karena masing-masing pihak, suami dan istri, sudah nggak punya alasan untuk berbuat dosa. Mau bersenang-senang dengan siapa? Istri ada, suami ada. Berarti kan tangga ini kemana? Tangga ke surga. Makanya sekarang kita siapkan nih rumah tangga ini menjadi rumah surga kita. Apapun yang dilakukan jadi ibadah ya. Benar, kita di situ kita setiap ketemu indah, senyumnya senyum karena Allah, bertemu anak karena Allah, pokoknya sujud, zikir karena Allah, pokoknya seperti itu. Saudaraku rahimakumullah, jadikan rumah kita rumah yang mempunyai nuansa iman. Biasakan suami istri saling bersepakat untuk memperkokoh imannya kepada Allah Subhanahu. Warnai rumah itu dengan wajah-wajah yang berwudu, wajah-wajah yang khusyuk, wajah-wajah yang indah membaca Quran. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa rumah kita adalah rumah yang punya tangga ke surga. Semoga Allah berkahi kita semua. Tetap bersama Abi, Bang Denny, dan Teteh tentang keluarga hanya di FAT TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita
saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.